Kenapa ya, Mbak? Kenapa ya cabai itu mudah sekali terserang penyakit? Padahal menanamnya gampang. Bisa ditanam di mana saja, tapi merawatnya susah banget apabila ingin berbuah yang banyak. Seperti ini tumbuhnya, padahal ini sudah berumur 3 bulanan. Terlihat kerdil dan daunnya keriting, seperti malas tumbuh. Tapi karena sudah berumur generatif, maka sudah mulai berbunga, bahkan berbuah. Tapi ya begitu, kurang maksimal produksinya. Seperti ini, milik Pak Beni Temanggung, sebagian mati seperti pohonnya kebakar. Kenapa ya, Mbak? Juga tanaman ini terlihat tidak terserang penyakit, tapi pertumbuhannya kerdil, sehingga produktivitas tetap rendah. Kira-kira, apa masalahnya ya, Mbak? Coba saya jelaskan, dimulai dari sistem prakarannya, karena semua yang terkait nutrisi itu bermula dari sistem prakaran. Cabai berakar serabut, yang terdiri dari banyak akar kecil yang menjalar di permukaan tanah. Umumnya tidak terlalu dalam, tetapi dapat menjangkau kedalaman sekitar 30–60 cm dan lebih banyak berada di lapisan atas tanah dan menyebar cukup luas untuk mengambil air dan nutrisi dari area yang lebih luas di mana akar cabai tumbuh dengan cepat, terutama di fase awal pertumbuhan. Untuk itu, sangat dibutuhkan kegemburan tanah tercapai sejak cabai berumur muda dan lebih baik lagi sebelum pindah tanam. Apabila tanahnya bantat, maka akar tidak tumbuh dengan baik, sehingga nutrisi tidak dapat masuk sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga tanamannya menjadi kerdil karena kekurangan nutrisi, terutama nitrogen. Berbeda apabila tanahnya gembur, akar tumbuh subur, sehingga berpotensi mendapatkan asupan yang cukup, seperti pemirsa lihat, di mana tanaman ini berdekatan, tetapi pertumbuhannya jauh berbeda. Tanah yang gembur tidaklah cukup, karena akar cabai tidak tahan terhadap kelembaban tanah yang berlebihan, karena akar cabai mudah membusuk pada akar serabutnya yang lembut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan rekan penyuluh. Pada hari ini saya ada di Kampung Sukamulya bersama Tali Sayan di pertanaman cabai. Ini habis kerendam karena kebanjiran, sebelahnya ada sungai. Ini cabai yang kebanjiran, dia layu. Setelah kita amati, ternyata memang kondisi tanah mulai pemadatan. Ini diakibat karena pori tanah mungkin kecil, menyebabkan oksigen juga di dalam tanah berkurang atau keluar masuk oksigen tidak bagus. Akar cabai yang berada di kelembaban yang terlalu tinggi juga menyebabkan mudah terinfeksi beberapa penyakit karena daya imunnya juga rendah. Berarti sangat beresiko apabila tanam cabai di saat curah hujan yang tinggi, seperti saat ini ya, Mbak? Ada solusinya, yaitu dengan menggunakan pupuk hayati majemuk cair pucah madu yang berbahan aktif mikroba yang dapat menggemburkan tanah dengan cepat, serta bahan aktif tersebut melindungi akar dan daun dari serangan penyakit. Bagaimana proses kerja pucah madu dapat melindungi dari penyakit yang Mbak? Dengan mengaplikasikan pucah madu merata, maka kita sudah menyebarkan mikroba bahan aktifnya di sekitar perakaran. Mikroba tersebut sangat penting untuk berada di sekitar perakaran, karena satu mikroba tersebut akan menggemburkan tanah sampai di kedalaman akar. Dua mikroba tersebut akan melindungi dari mikroba patogen yang ada di tanah. Tiga, membantu tanaman untuk menjangkau air dan nutrisi yang tidak dapat dijangkau oleh akar karena terlalu jauh, sehingga tanaman terjamin untuk mendapatkan nutrisi dan air dengan simbiosis ini. Sehingga tanaman akan lebih tahan dari kekurangan air di saat musim kemarau dan tahan terhadap kondisi kelembaban yang terlalu tinggi di musim hujan. Hanya dengan adanya mikroba hayati majemuk dan jamur mycorrhizalah, maka kerjasama saling menguntungkan antara akar tanaman, bakteri fungsional, dan mycorrhiza bisa terjadi. Maka tanaman cabai kamu akan tumbuh subur di umur pertumbuhan dan sangat produktif di umur berbuah atau generatif. Dan hanya membutuhkan sedikit nutrisi dari pupuk kimia dan tidak perlu menyemprot pestisida atau hanya sedikit apabila diperlukan saja. Bahkan cabai kamu akan dapat dipanen terus-menerus sepanjang kamu rajin merawat dengan aplikasi pucah madu setiap 3–4 kali petik. Sehingga biaya usaha tani kamu rendah atau harga pokok produksi kamu
akan jauh lebih rendah dari sebelum menggunakan pucah madu. Wow, luar biasa ya Mbak. Kira-kira sampai berapa kali petik sebelum saya bongkar Mbak? Loh, kalau masih produktif, walaupun sudah berumur tua, kenapa mesti kamu ganti tanaman? Terus aja dirawat dengan pucah madu dan menambahkan sedikit pupuk kimia sebagai nutrisi, kamu hanya butuh pemangkasan supaya cabai kamu tidak sulit di saat petik. Wow, ini metode tanam cabai yang luar biasa. Perlu saya coba di kebun saya Mbak. Silahkan mencoba, karena hanya dengan keberanian mencobalah, kita menjadi lebih pandai dan sejahtera. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasibmu, kalau kamu sendiri yang tidak mau merubahnya. Cukup untuk kali ini penjelasan saya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di tema yang berbeda. Semoga pucah madu bermanfaat bagi sedulur tani semua. Terima kasih.